biasanya saya tuh diambil setengah aja, ambil setengah. Tadi Kalau pengen buat agak gede kan nggak apa-apa. setengah aja. Tadi kan udah diulur-ulurin, ngambilnya gini aja. Nih tangan diginiin, terus diginiin aja. Nah, ambil bisa. Gak usah pakai alat. Kayak buat taekwondo. Gunanya apa? Kita bikin bulat-bulat semuanya, biar tanah itu tidak ada mengandung unsur udara di dalamnya, tidak ada rongga udaranya lagi. Nah begitu. Sekarang saya sudah punya satu ball clay, satu bola tanah. Bagaimana cara selanjutnya? Ini cara yang sangat disenangi oleh para peserta ya. Teman-teman, saya mau kasih tahu dulu bahwasanya saya punya jari, saya punya tangan, itu ada bagi-bagiannya. Bagian sini, ini saya sebut sebagai ujung jari. Mana nih? Oke, ini ujung jari. Ujung jari ini biasanya untuk nyubit elu. Dan kemudian bagian ini itu saya sebut sebagai dinding jari. Oke. Nah sekarang saya mau jempol kita masukkan ke tangannya. Haha. Ibu pernah bikin pempek? Haha, ini tuh. Haha. Bikin lubang di tanah liat tadi. Tapi jangan sampai tembus. Jangan sampai tembus. Kira-kira jarak bawahnya itu segini aja. Apa sih? Saya nggak tahu ini masalah. Oh, ember nggak masalah. Enak loh. Oke. Sudah dimasukkan semua jempolnya. Jadi besar semua. Oke, sudah. Jempolnya besar semua ya? Nah, langkah selanjutnya adalah memijit tanah dengan posisi jempol tetap berada dalam. Caranya gimana? Pijit dengan menggunakan dinding jari. Artinya gini. Oke, pijit. Kemudian putar dikit, pijit lagi, putar lagi, pijit. Lakukan seterusnya. Nah, kami tidak bisa kayak gini. Bisanya kayak gini. Boleh bisa. Yang penting tekniknya dipijit. Dipijit menggunakan dinding jari, bukan dicubit menggunakan ujung jari. Nah begitu. Saya harus keliling deh. Dan ya, saya punya sudah jadi. Begini. Ini katanya selebar ini ya. Boleh, kalau kami nggak bisa dari masyarakat maunya di gunung-gunung boleh, nggak apa-apa. Sangat excited sekali ya, luar biasa. Ya. Sudah makan langsung main tanah liat. Enggak juga, secukupnya aja. Tapi kalau panjang bagus. Nanti kalau berlebih kita potong. Nah, ada yang sudah jadi? Bikinlah kira-kira besar ini sesuai dengan ketebalan dari dinding tanah liat kita tadi. Nah, iya. Kira-kira saya punya segini nih tebalnya. Sesuai dengan nah, sesuaikan tuh. Berarti ditipis habis lagi ya? Nggak perlu rapi. Iya. Nanti saya tunjukin cara ngerapiinnya gimana. Nggak apa-apa dipotong. Oke. Kalau sudah, sekarang kita ambil yang base karya kita tadi, dasar karya tadi, yang pertama kita buat. Kemudian letakkan ini di atasnya. Letakkan di atasnya. Letakkan. Kalau berlebih gimana? Potong. Nah. Kalau kurang? Kalau kurang ditambah. Kalau lebih dipotong, kurang ditambah.
udah. Oke, saya akan keliling lagi. Terus keliling, Ini kan. agak ditekan dikit, tarik ke bawah. Keliling, bagian luar dan bagian dalamnya juga. Tekannya pakai apa? Bebas. Mau pakai jempol, oke. Mau pakai kelingking, oke. Ini kayak ini kan? Iya betul. Terus ini ya. Sambung terus. Oh, tidak pernah begini mbak ya? Iya. Cik. Oke, kakak-kakak sambil dilanjutkan sesuai instruksi dari instruktur kita. Sambil juga instruktur kita keliling ya. Kalau ini sesuai ke atas. Nanti aja yang dalam. Kita mau info ini proses-prosesnya setelah karyanya jadi diapain gitu kan. Jadi mungkin setelah karyanya jadi itu ditunggu sampai kering dulu. Kurang lebih 3 hari sampai 1 minggu. Setelah itu ada namanya firing atau pembakaran karya. Nah, kebetulan Playhub ini juga sudah ada studio, art studio. Jadi kakak-kakak kalau pengen bakar karyanya bisa banget datang ke studio kita itu di Telanepura di Lorong Karya Maju. Studio kita estetik juga. Kalau mau foto-foto bisa banget di sana. Ada banyak pelukisan, bisa melukis di sana, bisa melakukan pottery. Ada kopi juga, ada juga kopi. Jadi studio kita itu selain bisa aktivitas, bisa ngopi juga, sekaligus ada kafenya. Jadi buat kakak-kakak yang mau arisan atau yang mau healing bareng keluarga, kita open setiap hari. Nah, jadi kita nggak sekadar ada event, tapi kita juga ada kelas di tiap harinya. Untuk produk sendiri kita juga sudah mengeluarkan ya. Jadi ada kendi, ada kalau untuk orang melahirkan itu kendi ari-ari namanya. Itu lumayan luar biasa. Kok saya semakin besar? Peminatnya di Jambi. Boleh tambahin lagi ya kak? Kak boleh tambahin lagi? Apanya? Ini. Kakak mau nambah tinggi lagi? Boleh, ikutin aja cara yang tadi lagi. Tambah tinggi. Gimana Ibu Sasa? Kak Sasa sih. Ini udah sering ikut Kak Sasa. Jadi udah ahli. Terakhir buat ini ya kak ya. Buat yang di raya ya. Yang kakak buat sendiri itu apa ya? Mangkok ya, mangkok luar biasa. Jadi kalau di Sungai Penuh mau ada kegiatan yang sama boleh ya, sedikit promosi gitu. Mau ditinggi lagi? Boleh ya mbak? Coba kita lihat dulu gimana hasilnya. Wah, jadi setengah jadi tanpa disadari. Kakak udah disambung tuh tadi. Tentu belum rata dong atasnya. Lakukan hal yang pertama kali kita lakukan tadi. Dipijit lagi supaya apa? Supaya tanah yang bagian atas itu rata.
tebalnya dengan tanah yang bagian bawah. Itu dipijit ya, Ada Kakak. untuk anak-anak. Bukan dicubit. Ada nomor HP-nya. Terus pelan-pelan aja. Satu. Pelan-pelan. Kalau 089 sebentar ya. Oke. 089. Selanjutnya, lakukan hal ini dari tahap kedua. Jadi caranya ditaruh di atas wheel ya, di atas mejanya. Kemudian diputar dan ini mengikuti bentuk bagian bawah. Memang seniman sekali. Oke, silakan dilanjutkan aktivitasnya. Untuk kreativitasnya saya kembalikan kepada teman-teman semua. Dan saya keliling juga. Nah, mantap nih. Caranya begini. Caranya sama aja kayak tadi, cuma ini lebih kecil, jadi nanti kita buat kayak Dibagi aja dulu. biasanya mereka jadiin Videoin dong dari sini. Halusin yang mana ya, Kak? Untuk halusinnya. Abstrak. Ini kuat ya, harus dibakar ya. Di suhu ruangan aja bisa. Oh gitu ya, nggak pasti dibakar.